Selamat pagi teman-teman, kembali lagi bersama saya Alia Anggun Afriarda dari Semando TV. Melalui channel kesayangan kalian ini, saya melaporkan kegiatan pemilihan OSIS masa bakti 2021-2022. Ikuti selengkapnya. Senin 27 Desember 2021, SMA Negeri 1 Andong mengadakan pemilihan Ketua OSIS masa bakti 2021-2022. Berorasi di depan publik dan menyampaikan visi misi tak hanya dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden saja, tetapi juga dilakukan oleh calon pemimpin organisasi intrasekolah atau biasa dikenal dengan OSIS. Kegiatan ini bertujuan sebagai pendidikan politik dan untuk memilih ketua OSIS yang berkarakter baik dan berkeinginan kuat untuk memajukan SMA Negeri 1 Andong di segala bidang. Di sini saya sedang bersama Ketua Pelaksana Acara Pemilihan OSIS Masa Bakti 2021-2022. Dengan Kak siapa? Ani Ratnasari. Kak Ani boleh nggak sih mau bertanya sedikit aja? Ya, boleh. Menurut Kak Ani, apa kesan dan pesan Kak Ani selama mengikuti organisasi OSIS ini? Kesan saya di organisasi OSIS ini, saya bisa mengembangkan bakat dan minat saya lebih jauh lagi. Bisa menambah pengalaman saya juga, bisa juga menambah wawasan saya dalam berorganisasi. Di ikut organisasi OSIS ini, saya seperti punya tanggung jawab baru, yaitu dengan mengikuti struktur-struktur di OSIS. Dan juga saya mendapatkan pengalaman baru yang mungkin nanti tidak bisa saya dapat di organisasi OSIS di organisasi lainnya. Terus apa sih harapannya Kak Ani terhadap calon ketua dan wakil ketua yang terpilih nantinya? Harapan saya semoga calon ketua nanti bisa membuat organisasi OSIS lebih berkembang dan lebih baik lagi. Bisa juga membawa nama baik sekolah juga. Terima kasih ya Kak. Ya. Sayangnya, saat ini masih dalam keadaan pandemi. Namun, SMA Negeri 1 Andong tetap melakukan pemilihan ini dengan cara online atau melalui Google Form. Dan melalui link yang disampaikan ke grup kelas masing-masing. Pemilihan secara online ini bertujuan untuk menghindari kerumunan. Di sini saya sedang bersama salah satu peserta pemilihan OSIS Masa Bakti 2021-2022. Dengan Kak siapa? Ya, perkenalkan nama saya Fajar Novianto Alfitroh dari kelas 11 IPS 3. Dan di sini saya menjadi pengurus pemilihan OSIS periode 2021-2022. Baik Kak Fajar, mau bertanya sedikit boleh ya? Ya, siap. Apa sih pelajaran yang dapat Kak Fajar ambil dari kegiatan pemilihan ketua OSIS ini? Pelajaran yang saya dapat ambil di pemilihan OSIS ini, yakni saya dapat belajar menjadi warga negara yang demokrasi sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, serta saya juga bisa belajar bermasyarakat dengan baik di lingkungan SMA 1 Andong ini. Terus bagaimana cara Kak Fajar menentukan pilihan Kak Fajar? Saya sendiri menentukan pilihan saya sesuai dengan visi misi dan tujuan mereka dalam hal membangun Semando ini menjadi lebih baik lagi. Terima kasih ya Kak. Ya, sama-sama. Berikut daftar nama calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Andong. Nomor urut 1 atas nama Dina Handayani yang mempunyai visi untuk menjadikan OSIS SMA Negeri 1 Andong sebagai wadah yang menampung segala aspirasi, bakat, potensi, kreativitas, dan menjadi contoh yang baik di dalam maupun di luar sekolah, serta menjadi seseorang yang dapat merangkul dan bekerja sama dengan baik. Misi Dina yaitu 1. Menjadikan OSIS SMA Negeri 1 Andong selalu terbuka terhadap aspirasi dan masukan dari luar organisasi. 2. Mengoptimalkan OSIS sebagai fasilitator siswa untuk mengembangkan kreativitas, bakat, dan pengetahuan, serta memaksimalkan program kerja OSIS sesuai kondisi yang sedang terjadi sekarang secara efektif. 3. Terus berinovasi dan mengembangkan program kerja yang baru yang telah ada, sehingga bukan hanya nama OSIS SMA Negeri 1 Andong saja yang dikembangkan,
tapi juga SMA Negeri 1 Andong sendiri. 4. Menjalankan program kerja baru yang berasal dari ketertarikan dan aspirasi masyarakat sekolah lainnya, sehingga bukan hanya hubungan baik yang terjalin, tapi juga kreativitas dan daya kreasi akan meningkat. 5. Membuat OSIS SMA Negeri 1 Andong sebagai role model atau contoh bagi siswa-siswi lainnya. Yang terakhir, ke-6, turut mengembangkan Sarasdai, yaitu sains, literasi, dan budaya sebagai suatu ciri khas dari SMA Negeri 1 Andong. Di sini saya sedang bersama kandidat nomor urut 1. Dengan Kak siapa? Dina. Oke Kak Dina, mau bertanya sedikit boleh ya Kak? Boleh. Kan ini Kak udah ikut OSIS nih ya. Menurut Kakak apa sih dampak positif dari kegiatan organisasi OSIS ini? Kalau dari aku, manfaat positif dari ikut OSIS ini yang pertama itu bisa melatih tanggung jawab kita ya. Tanggung jawab terhadap setiap pengurusnya itu apa, terus kita bisa melatih tanggung jawabnya. Terus yang kedua, bisa sebagai wadah penampung kreativitas siswa-siswi, terutama warga sekolah SMA Negeri 1 Andong. Dan yang ketiga juga bisa menghambat kegiatan yang negatif, karena kalau berorganisasi kan cenderung positif kan kegiatannya, jadi kan bisa menghambat kegiatan negatif yang pengen kita lakukan atau udah ada niatan pengen ngelakuin tapi karena ada organisasi ya nggak jadi gitu. Terus apa sih alasan Kakak buat nyalonin jadi kandidat OSIS ini? Kalau dari aku, alasan aku pengen jadi bagian dari OSIS Mando ini yang pertama aku pengen nambah pengalaman gitu, karena kan manusia belajar karena dari pengalaman sebelum-sebelumnya. Dan yang kedua, aku pengen memperluas relasi aku, terutama pengen ngelihat orang yang gak sefrekuensi sama aku gitu loh, bisa belajar saling menghargai, oh ini beda ya pemikirannya sama kita. Terus yang ketiga juga aku pengen nimbangin antara akademik sama kegiatan berorganisasi biar lebih seimbang lagi gitu. Ya, terima kasih ya Kak. Iya. Oke, kita lanjut ke nomor urut 2 atas nama Kalista Elverda Putri. Visinya menciptakan SMA Negeri 1 Andong yang lebih maju dan melalui pengembangan bakat serta minat dan menciptakan lingkungan SMAN 1 Andong lebih harmonis. Misi dia yaitu 1. Menciptakan lingkungan yang religius di SMA Negeri 1 Andong. 2. Menyelenggarakan atau membuat program kerja OSIS yang dapat menampung aspirasi ataupun ide-ide cemerlang dari siswa atau siswi SMA Negeri 1 Andong. Yang ketiga, menciptakan generasi yang berpikiran lebih terbuka dan dinamis. Di sini saya sedang bersama kandidat nomor urut 2. Dengan Kak siapa? Kalista Elverda Putri Pelang. Kak Kalista boleh bertanya sedikit? Tentu saja boleh. Kak, kan ini kan kayak pemilihan ya, berarti ada menang ada kalahnya. Nah, itu gimana sih respon Kakak kalau ternyata Kakak itu kalah dalam pemilihan ini? Yang pastinya yang pertama ya kecewa ya, karena kan sudah sejauh ini ternyata tidak terpilih. Tapi tidak apa, saya akan tetap menjalankan tanggung jawab saya apapun nanti jabatannya. Oh iya Kak. Terus yang kedua, jika Kakak berhadapan dengan salah satu seorang murid yang kelas kepala, gimana sih Kak caranya menegurnya atau gimana menegurnya itu gimana sih Kak? Dengan menasehati ya, karena emang keras kepala kan emang sifatnya kayak gitu, susah buat diubah langsung bisa nurut gitu. Dinasehati kalau sekali dua kali nggak dengar baru ditegur dengan tegas, tapi tetap dengan bahasa yang sopan. Iya, terima kasih ya Kak ya. Iya. Kemudian calon nomor urut 3 atas nama Citra Reva Juliana. Dengan visi 1. Menjadikan OSIS sebagai wadah kreativitas inspirasi para siswa. 2. Menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pengalaman pada diri saya dalam organisasi. Yang ketiga, menerapkan jiwa korsa pada siswa dan para siswi lainnya. Kemudian misi Reva adalah 1. Membantu merubah kualitas siswa dan sekolah menjadi lebih baik dan maju. 2. Mewujudkan program kerja yang menarik dan unik di SMA Negeri 1 Andong. Di sini saya sedang bersama kandidat nomor urut 3. Dengan Kak siapa? Citra Reva Juliana. Oke Kak Citra, boleh nggak sih mau bertanya sedikit aja? Boleh. Menurut Kakak, apa hubungan OSIS dengan sekolahan itu?
OSIS kan adalah organisasi intrasekolah ya. Ibarat OSIS itu adalah tangan kanan guru seperti itu. Jadi OSIS yang selalu membantu perihal sekolah, siswa seperti itu, tentang urusan sekolah seperti itu. Terus jika Anda menang, itu apa sih rencana Anda untuk memajukan sekolah SMA Negeri 1 Andong ini? Tentu saja saya akan membuat program kerja yang baru dan menarik. Lalu yang kedua, saya akan mempererat hubungan siswa dan guru. Dan yang ketiga, lebih memahami kekurangan sekolah seperti itu. Ya, baik, terima kasih ya Kak. Peserta yang ikut adil dalam pemilihan ketua OSIS ini sekitar 990 peserta. Di sini saya sedang bersama pembina OSIS. Dengan Bapak siapa? Ihsan Hendarto. Pak Ihsan mau bertanya sebentar boleh ya? Ya, silakan. Mengapa sih Pak diselenggarakan acara pemilihan ketua OSIS ini? Ya, karena sesuai dengan program dan visi misi dan keberadaan OSIS ini sesuai dengan jadwal. Setiap 1 tahun sekali juga harus ada reorganisasi begitu. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai kegiatan pemilu ini? Kegiatan ini dirancang dulunya kita mau semi online, tetapi karena situasi sehingga kita online penuh karena COVID-19 ini. Alhamdulillah tadi sudah terlaksana dengan baik, walaupun ada kendala 1 atau 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semua teratasi, dan jam 8 tadi sudah mulai voting. Sebenarnya kalau reorganisasi OSIS ini tidak hanya sebatas pemilu OSIS, tetapi juga dari pemilihan kandidat, kemudian penyampaian visi misi, debat, kemudian ada lagi pemilas ini, kemudian nanti ada LDK, pelantikan, masih panjang ceritanya nanti. Jadi intinya adalah kita coba melaksanakan sesuai dengan agenda sekolah dari awal sampai akhir, dan mulai dari November kalau nggak salah, November, Desember, dan nanti berakhir pada Januari. Dan diharapkan nanti bisa untuk memberikan apa istilahnya Mbak ya, proses yang tangguh. Terima kasih ya Pak. Perhitungan suara dilakukan pada hari Selasa 28 Desember 2021 dan kami mendapati bahwa calon nomor urut 3 atas nama Rita Eva Juliana memenangkan pemilu dengan meraih 425 suara. Calon nomor urut 1 meraih 320 suara dan calon nomor urut 2 meraih 119 suara. Sedangkan pemilih yang tidak memberikan hak suaranya berjumlah 100 suara. Total suara keseluruhan ada 890 suara. Bersama saya Sri Wahyuni dari Semando TV. Di hari kedua ini saya ingin mewawancarai kandidat yang terpilih menjadi ketua umum. Di sini saya sudah bersama Kak Citra selaku Ketua Umum OSIS Masa Bakti periode 2021-2022. Oke, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan, yaitu bagaimana perasaan Anda? Kalau untuk saya sendiri, perasaan saya tentu saja senang ya, dan bangga terhadap diri saya sendiri seperti itu. Karena apapun yang saya usahakan ternyata membuahkan hasil selama ini. Oke, seberapa penting jabatan ini bagi Anda? Menurut saya pribadi, jabatan yang saya pilih sudah pasti penting, namun saya tidak bisa meletakkan seberapa penting tinggi itu dan seberapa rendah tinggi pentingnya itu seperti itu. Karena menurut saya, apapun yang saya pilih sudah pasti saya pentingkan seperti itu. Apa program kerja yang akan Anda lakukan setelah ini? Program kerja yang akan saya buat, saya mungkin akan membuat lomba video untuk mengisi waktu luang dengan menyamakan keadaan seperti lomba yang diminati oleh siswa sekarang dengan contoh video sinematik, transisi atau JJ dengan contoh tema arti penting menjaga lingkungan. Yang kedua, saya akan membuat program kerja hari penting gizi dan makanan sehat. Jadi konsepnya setiap siswa di sini akan membawa makanan lalu dibawa ke sekolah. Yang ketiga, saya akan
ciptakan 1 juta pohon. Jadi konsepnya beberapa bulan sekali siswa menanam pohon di sekitar lingkungan sekolah seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Kak Citra. 28 Desember 2021, Semando TV melaporkan dari SMA Negeri 1 Andong, Boyolali.